Namanya Kim Mo-hyuk, otak jenius yang nyaris tidak pernah meleset menghitung. Dia tidak pernah lupa utang, tidak pernah lupa dendam, dan diam-diam menggandakan harta keluarga saat yang lain cuma menghamburkan. Selama ini Mo-hyuk merasa dirinya tidak tersentuh, atau setidaknya begitu yang dia kira. Pernah ada seorang eksekutif mengambil pinjaman besar dari mereka, lalu coba kabur menipu dengan naik perahu ke luar negeri. Mo-hyuk mengejar sendirian, dan dia menumbangkan semua pengawal orang itu tanpa sisa. Bagi Mo-hyuk, utang tetap utang, dan tidak ada yang boleh lepas sebelum membayar, setidaknya selama masih bernapas. Dia mengikat si penipu itu, lalu beberapa kali melempar tubuhnya ke laut, menarik lagi, melempar lagi, sampai ingatannya balik dan lokasi uangnya keluar. Uang itu dibayar saat itu juga, di tempat. Mo-hyuk pulang naik perahu dengan pikiran penuh amarah dingin. Kakeknya membangun imperium ini dari nol, tapi para paman yang sekarang pegang kendali, cuman bikin kebocoran, makin hari makin rugi. Di ruangan rapat itu, Mo-hyuk merasa cuma dirinya yang benar-benar menyelesaikan masalah. Semua yang dia lakukan sejatinya buat neneknya, orang yang membesarkannya setelah orang tuanya meninggal. Dia berutang segalanya pada nenek itu. Tapi di keluarga ini, rasa terima kasih seperti benda asing. Begitu kakeknya mati, perang warisan langsung meledak. Suatu hari mereka menelpon Mo-hyuk untuk pekerjaan darurat. Itu ternyata bohong. Mereka mengkhianatinya, mengikatnya di dalam mobilnya sendiri, lalu membawanya ke pesisir. Mobil itu didorong ke laut seolah wajar saja ada orang melihat sebuah mobil melayang di tengah air dengan manusia terkurung di dalamnya. Saat mobilnya tenggelam masuk ke air gelap, Mo-hyuk cuma sempat berpikir bahwa akhir seperti ini kelewat tidak adil. 30 tahun setia dan kerja keras para paman itu membunuhnya cuma agar tidak perlu berbagi uang. Namun takdir punya rencana lain. Saat Mo-hyuk membuka mata, yang dia lihat bukan dasar laut. Dia tergeletak di pasir pantai. Tahun itu 1990. Mo-hyuk kembali jadi bocah 17 tahun. Tapi kepala dan dadanya masih penuh pengalaman 40 tahun, kebencian, dan pengetahuan masa depan. Belum sempat dia mencerna, sebuah tendangan mendarat dan bikin tubuhnya terkejut. Saat dia bangkit dari hantaman itu, ada pemandangan aneh di depannya. Sekelompok siswa SMA sedang saling adu pukul di pantai. Buat Mo-hyuk, bahkan surga pun ternyata kacau. Pertarungan mereka brutal, ada yang kena tendangan, ada yang terlempar, dan jatuh berguling, pasir beterbangan, napas berat, dan pantai berubah seperti arena perang kecil. Mo-hyuk belum paham apa yang terjadi. Satu berandalan menerjang ke arahnya. Dengan gampang, Mo-hyuk menanam pukulan telak di wajah orang itu sampai tubuhnya oleng. Di momen itu, Mo-hyuk sadar tubuhnya terasa ringan, seperti benar-benar muda lagi. Dua berandalan lain lari menghampiri, tapi Mo-hyuk bergerak cepat dan menendang mereka menjauh. Tidak ada satu pun yang selevel, dan setiap gerakannya terasa bersih, tegas, dan mengungguli. Belum cukup sampai situ, Mo-hyuk menjatuhkan mereka satu persatu seolah melipat kertas. Setelah itu, dia menatap tajam para bajingan yang tersisa, menekan mereka dengan aura mengancam, sampai mereka paham sudah kalah dan harus minggat. Ketakutan, mereka kabur secepat mungkin. Mo-hyuk akhirnya duduk di pasir, napasnya berat setelah baku hantam barusan. Salah satu temannya sempat mengolok para pecundang yang lari, sambil memamerkan ancaman kalau ketemu lagi bakal dihajar lebih parah. Lalu anak itu memastikan Mo-hyuk baik-baik saja, sambil mengeluh datang ke pantai buat cari cewek, tapi yang ditemui malah cowok semua. Bahkan ada ajakan merokok karena Mo-hyuk sudah berkeringat, bikin Mo-hyuk heran apakah ini benar anak SMA. Mo-hyuk melirik seragamnya dan membaca nama di situ. Ada rasa ganjil yang menusuk karena nama itu terasa familiar. Lee Myang-soo, sahabatnya waktu SD. Tidak lama, satu teman lain menyusul dan memuji bahwa Mo-hyuk tetap petarung paling gila, bisa ngalahin mereka sendirian. Anak itu Park Han-sen, teman dekat yang punya ayah polisi, tipe yang sering jadi tameng saat mereka nyaris masuk masalah. Mo-hyuk menatap sekitar dan bertanya-tanya mereka sebenarnya ada di mana. Dua temannya malah kebingungan. Karena tempat ini jelas-jelas gua ngali. Mereka mulai curiga Mo-hyuk kepalanya kebentur, apalagi Mo-hyuk sempat ketahuan pakai logat Busan, lalu tiba-tiba menanyakan lokasi seolah tersesat. Mo-hyuk mengejar satu hal yang paling penting. Dia memastikan tahun dan tanggal. Dari mulut teman-temannya, jawabannya jatuh jelas, September 21, 1990. Mereka makin yakin Mo-hyuk salah urat setelah berkelahi. Mo-hyuk mengamati semuanya dengan mata tajam, menelan detail demi detail. Semua kejadian sampai titik itu dirangkai cepat di kepalanya. Dia yakin dia seharusnya tenggelam di laut, tapi malah kembali 30 tahun ke masa lalu.
Dua temannya mengeluh lapar dan berniat cari semangkuk ramyeon. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang meledak di benak Mohyuk saat tanggal itu menampar ingatannya. Dia langsung lari sekencang-kencangnya meninggalkan teman-temannya dalam kebingungan. Hari itu adalah hari neneknya meninggal karena serangan jantung. Dokter waktu itu pernah bilang kalau neneknya ditemukan lebih cepat dan ambulans dipanggil, nyawanya bisa selamat. Mohyuk sampai di depan rumah lamanya dan yang menyambutnya adalah neneknya sendiri, santai menanyakan kenapa pulang cepat. Saat Mohyuk menyentuh tangan tua itu, dadanya runtuh. Air matanya pecah tanpa izin karena semua kenangan menimpa bersamaan. Neneknya melihat Mohyuk terengah, mengira cucunya lari pulang karena lapar. Mohyuk tidak bisa menahan tangisnya. Neneknya makin bingung, lalu menilai sikap Mohyuk seperti anak kecil lagi. Nenek itu bahkan memuji bahwa Mohyuk tetap tampan saat tersenyum maupun saat menangis. Heran kapan cucunya tumbuh sebesar ini. Mohyuk buru-buru menghapus air mata, lalu memaksa keadaan bergerak, karena mereka harus ke rumah sakit sekarang juga. Mohyuk menekan bahwa neneknya bisa pingsan kapan saja, jadi harus diperiksa. Neneknya menolak setengah percaya, merasa dirinya tidak sakit. Mohyuk makin putus asa, sampai ucapannya keluar keras menakut-nakuti bahwa neneknya bisa mati. Neneknya tetap tidak paham kenapa tiba-tiba bicara soal mati. Dengan wajah justru bahagia, neneknya merasa dirinya baru pantas pergi setelah melihat Mohyuk menikah dan membesarkan anak. Neneknya masuk ke rumah dan menyuruh Mohyuk ke kamar sebentar karena dia ingin cepat-cepat menyiapkan makanan. Mereka lalu makan bersama. Neneknya tahu Mohyuk biasanya tidak terlalu suka bansin, tapi Mohyuk mengalah, bilang suka semuanya dan bakal menghabiskan. Cara Mohyuk makan seperti orang kelaparan bertahun-tahun, sampai neneknya menegur hal itu dengan nada geli. Neneknya kemudian keluar ruangan, bilang masih menyiapkan jus jagung kesukaan Mohyuk. Begitu neneknya pergi, Mohyuk kembali menangis. Dalam hati dia sadar yang dia butuhkan cuma masakan rumah neneknya. Dan di hidup lamanya, dia malah jadi anjing kecil keluarga Kim, menelan semua perintah tanpa berani menggigit balik. Lalu terdengar suara jatuh dari ruangan lain. Mohyuk bergegas dan di sana neneknya sudah terbaring di lantai, tidak sadar. Putus asa menghantam, tapi Mohyuk bergerak tanpa ragu. Satu-satunya pilihan adalah membawa neneknya ke rumah sakit secepat mungkin. Neneknya akhirnya berbaring di ranjang perawatan, masih belum sadar. Di ruang dokter, Mohyuk mendapat penjelasan bahwa kalau sedikit saja terlambat, kondisi neneknya bisa jauh lebih parah. Dokter bilang pemeriksaan tambahan wajib dilakukan. Tak lama, kesimpulan yang menyesakan muncul, operasi diperlukan. Kalau dibiarkan, neneknya bakal sering pingsan dan kondisinya terus kambuh. Mohyuk kaget saat harus membayar biaya rumah sakit, lalu sadar dia bahkan tidak punya uang sepeser pun. Padahal di hidup lamanya, dia terbiasa menagih ratusan juta won tanpa berkedip. Di momen yang memalukan itu, salah satu temannya menawarkan membayar dulu. Mengaku baru menerima uang pensiun ayahnya pagi tadi dari tempat hiburan dewasa. Mohyuk menahan rasa pahit dan berterima kasih, berjanji akan mengganti secepatnya. Temannya malah menekan balik, mengingatkan uang itu memang buat biaya nenek Mohyuk. Dia diminta berhenti mikir soal gengsi dan fokus menjaga nenek dulu. Mohyuk kemudian menanyakan obat dan kondisi, dan dari percakapan dengan dokter, angka biaya operasi muncul jelas, sekitar 10 juta won. Di hidup lamanya, 10 juta itu cuma remah. Di 1990 di tangan Mohyuk itu terasa seperti tembok baja. Dia cuma punya recehan. Mohyuk berdiri di telepon umum dan memaksa otaknya bekerja. Dia menemukan satu jalan, dia menelpon langsung ke Poncondong dan meminta bicara dengan Presiden Taan dengan alasan punya pesan penting. Pesan itu menegaskan bahwa putra satu-satunya anak perempuan Presiden Taan, Kim Mi-jin, ingin bertemu di teras rumah sakit. Mohyuk diam, menunggu sambil berpikir. Tahun 1990 memang tidak banyak gedung tinggi, jadi pemandangan dari teras itu persis seperti yang dia ingat. Dia terpukau karena benar-benar kembali ke era 90-an, tapi di saat yang sama pikirannya tajam dan gelisah. 30 tahun lagi dia tahu dirinya bisa dibunuh lagi. Mohyuk mulai menebak siapa dalang di balik kematiannya dulu. Kecurigaan pertama jatuh ke salah satu pamannya, Kim Suman, karena cuma orang itu yang terasa cukup kejam dan punya jaringan untuk mengirim anak buah menyingkirkan Mohyuk. Tapi alasan pastinya masih kabur, karena Mohyuk yakin dirinya tetap berguna buat keluarga. Mohyuk sempat mempertimbangkan kemungkinan lain. Nama Kim Suhan dan Shin Juan juga lewat, tapi dia menghapusnya sementara. Yang penting, kesempatan ini miliknya. Dia bisa menghancurkan keluarga Kim dari akar dan menamatkan Tasin Capital sampai habis.
Saat Mohyuk tenggelam dalam rencana, seorang berandalan yang juga berada di teras memanggilnya dengan nada curiga. Mohyuk menoleh mencoba menangkap siapa yang merasa berhak menilai dirinya. Berandalan itu menuntut nama dan Mohyuk menahan, menilai orang ini tipe yang cari masalah. Berandalan itu merasa Mohyuk sedang sok keras. Lalu muncul sindiran soal etika saat bicara pada orang lebih tua. Mohyuk tidak peduli dan memilih membalik keadaan, memaksa orang itu memperkenalkan diri dulu sebelum menagih nama orang lain. Berandalan itu akhirnya menyebut dirinya Park Dong-soo, lalu bertanya apakah Mohyuk pernah mendengar namanya. Mohyuk tentu sudah tahu. Park Dong-soo adalah wakil kedua Sawam-gang, nama yang kelak jadi legenda, naik pangkat cepat dalam 2 tahun. Namun di tahun 1990 ini, hidupnya masih berantakan, diburu karena kejahatan bosnya, dan pada akhirnya nanti ditemukan mati di hotel saat umur 29. Park Dong-soo jelas tidak percaya Mohyuk tidak mengenalinya. Mohyuk malah menebak-nebak dengan dingin apakah Park Dong-soo punya toko komik. Park Dong-soo makin tidak sabar menuntut nama Mohyuk. Saat Mohyuk menyebut namanya, Park Dong-soo menganggap nama itu seperti nama pembunuh. Itu bikin Mohyuk kesal, karena rasanya berhadapan dengan bocah sialan yang cari sensasi. Park Dong-soo lalu menyebut adanya rumor tentang Mohyuk, anak baik dari kamar 405 yang mengurus neneknya dan selalu menuruti permintaan nenek. Mohyuk menganggap itu hal wajar, karena neneknya adalah keluarga terakhir yang dia punya. Park Dong-soo setuju, seolah itu sesuatu yang memang semestinya. Dari seragamnya, Park Dong-soo menebak Mohyuk murid sekolah kejuruan Dongsong. Mohyuk mengiyakan, lalu menanyakan balik apakah Park Dong-soo berandalan. Park Dong-soo cepat menyangkal, mempertanyakan alasan Mohyuk berpikir begitu. Namun kondisi tubuh Park Dong-soo sendiri memberi jawaban. Ada kesan bekas tikaman seperti baru dilempar ke rumah sakit setelah diserang. Park Dong-soo menganggap tertusuk itu hal biasa buat laki-laki dan anak seperti Mohyuk baru akan paham setelah dewasa. Park Dong-soo juga menilai Mohyuk tidak terlihat takut sama sekali. Mohyuk memang tidak menemukan alasan untuk takut. Sikap Mohyuk yang selalu punya jawaban terakhir membuat Park Dong-soo makin jengkel, seolah tidak bisa menang dalam adu gengsi. Mohyuk memutus percakapan, memastikan orang itu sudah selesai bicara karena dia ingin pergi. Park Dong-soo mengiyakan. Tapi saat Mohyuk berjalan, Park Dong-soo memanggilnya sekali lagi memakai nada yang sama sinis, lalu menyuruhnya menjaga nenek baik-baik. Di masa itu, Sawam-gang belum jadi nama nasional, tapi jelas bukan geng kecil. Mohyuk menuju kamar neneknya sambil berpikir bahwa Park Dong-soo mungkin suatu hari berguna. Begitu sampai, ada sosok misterius berdiri rapi memakai setelan. Nenek Mohyuk menjelaskan orang itu sudah menunggu. Pria muda berdasi itu menatap Mohyuk cukup lama. Namanya Ha Hyun, sering dipanggil Direktur Hae. Mohyuk menahan tatapannya lalu mengajak keluar agar bicara tidak mengganggu. Mereka masuk ke kedai kopi dan Ha Hyun memperkenalkan dirinya sebagai orang yang bekerja di bawah Direktur tahunan. Dari situ Mohyuk langsung paham, Ha Hyun adalah tangan kanan kakeknya, orang yang dianggap paling bisa dipercaya oleh atasannya. Di hidup Mohyuk yang dulu, Ha Hyun adalah satu-satunya yang memberi kabar tentang kakeknya saat pemakaman nenek. Waktu itu, Ha Hyun ingin membawa Mohyuk ke Seoul. Namun Mohyuk yang sekarang tidak lagi jadi anak yatim yang patuh menunduk. Mohyuk memotong maksud Ha Hyun dan mempertanyakan kenapa Presiden Taan tidak datang sendiri. Reaksi Ha Hyun sempat terguncang. Pertanyaan itu tidak cocok untuk anak seusia Mohyuk tapi terlalu natural untuk disebut gertakan. Ha Hyun berusaha menjelaskan Presiden Taan sibuk dan tidak punya waktu bertemu. Mohyuk menggeser fokus bukan soal Ha Hyun, melainkan soal ibunya, Kim Mi-jin. Mohyuk sadar ibunya tidak akan datang, sama seperti dulu. Bahkan setelah kematian pun Presiden Taan tidak pernah datang ke kolumbarium. Mohyuk menegaskan satu hal dengan sikap keras. Kalau Presiden Taan ingin bertemu, langkahnya harus dimulai dari ibunya terlebih dahulu. Di masa lalu, Mohyuk terpaksa menelan semua perintah diam-diam, karena dia cuma anak yatim yang tidak punya sandaran. Di pemakaman nenek, Ha Hyun menanggung semua biaya dan mengarahkan Mohyuk bertemu Presiden Taan. Di sana Mohyuk diberi janji perlindungan asal nurut dan dulu Mohyuk tidak punya pilihan. Tanpa bantuan kakek, dia bahkan bisa putus sekolah. Tapi hidup kedua ini berbeda. Mohyuk punya pengetahuan yang dulu tidak dia miliki. Mohyuk berdiri dari meja meminta Ha Hyun menyampaikan pesan. Jika Presiden Taan ingin bertemu, maka dia harus datang sendiri. Mohyuk menutup pertemuan itu tanpa ragu, lalu mengucapkan salam perpisahan pada Ha Hyun dan berharap perjalanannya pulang aman. Ha Hyun terlihat gugup menghadapi tekanan yang memancar dari Kim Mohyuk. Di laporan yang pernah dia baca, Mohyuk cuma disebut pembuat onar yang keluyuran cari ribut. Tapi semakin dipikir,
Hyun mulai ragu, merasa isi laporan itu tidak sepenuhnya benar. Anak dari Kim Mi Jin ini jelas bukan bocah biasa. Di rumah sakit, nenek Mo Hyuk sempat kaget saat tahu Presiden Taan ingin memanggil cucunya ke Seoul. Mo Hyuk menahan dingin dan menegaskan satu syarat yang tidak bisa ditawar. Presiden Taan wajib datang lebih dulu ke makam ibunya karena sudah 17 tahun sejak kematian ibunya, tapi makam itu tidak pernah sekalipun didatangi. Nenek Mo Hyuk sampai merinding seakan baru sadar apa yang sedang ditantang cucunya. Neneknya mempertanyakan apakah Mo Hyuk benar-benar paham sosok ayah dari ibunya itu. Mo Hyuk sudah paham dari dulu dan dia juga tahu bisnis mereka berpusat di Seoul. Mo Hyuk lalu membongkar sumber panggilan teleponnya. Dia mengaku memakai nomor yang selama ini disembunyikan neneknya dan menanyakan apakah itu nomor yang biasa dipakai neneknya untuk menghubungi pihak keluarga. Neneknya ingin Mo Hyuk bersikap baik pada kakeknya. Mo Hyuk menolak mengalah karena 17 tahun diabaikan bukan hal sepele. Neneknya makin cemas dan bilang Mo Hyuk tidak bisa begitu saja menutup pintu. Mo Hyuk tetap keras menyuruh neneknya fokus pada kesehatan saja karena selama neneknya ada, dia tidak butuh siapapun. Buat Mo Hyuk, neneknya adalah orang yang paling mencintainya seumur hidup. Di hidup lamanya, dia melepas nenek itu tanpa peringatan. Tapi di hidup baru ini, dia berniat membalas semuanya dan membuat neneknya benar-benar bahagia. Di mansion keluarga Taan, Presiden Taan memastikan pada bawahannya soal syarat Mo Hyuk. Hyun menyampaikan ulang, pertemuan hanya terjadi setelah Presiden Taan datang ke makam putrinya terlebih dahulu. Buat Presiden Taan itu terdengar keterlaluan. Di kepala pria tua itu, Mo Hyuk cuma punya dua kemungkinan, terlalu berani atau terlalu bodoh. Namun justru karena itu rasa penasaran Presiden Taan tersulut. Pria tua itu memutuskan berangkat ke Busan. Dia ingin melihat sendiri bocah macam apa yang berani mengatur langkahnya. Di saat yang sama dia juga menimbang satu hal lain. Kalau cucunya terbukti berguna, dia akan membentuknya habis-habisan sampai jadi alat keluarga, bukan keluarga yang mengabdi padanya. Mo Hyuk kembali ke kelas dengan wajah suram, tapi tidak lama Lee Myung Soo memanggilnya agar duduk bareng. Myung Soo menanyakan kondisi nenek Mo Hyuk dan Mo Hyuk memberitahu neneknya sudah keluar dari rumah sakit. Myung Soo merasa Mo Hyuk sudah lama tidak masuk lalu mengajak bolos buat main biliar. Mo Hyuk menolak cepat karena memang sudah lama tertinggal pelajaran. Dia justru menunduk, fokus penuh ke materi, menulis rapi di buku catatan dan menyiapkan diri seolah tidak ada hal lain. Perubahan itu bikin sekelas terdiam. Mereka terpaku melihat Mo Hyuk belajar seakan orang yang salah masuk tubuh. Myung Soo sampai heboh sendiri menganggap dunia tinggal 9 tahun lagi kiamat, tapi Mo Hyuk malah sibuk baca buku. Dari situ semua makin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Mo Hyuk mengingat masa SMA-nya dulu. Dulu belajar adalah prioritas paling belakang. Dia baru mulai serius setelah bertemu kakeknya. Di hidup lamanya dia ditindas oleh kakek itu, dipaksa meraih hasil terbaik, dan target tunggal yang dipasang hanyalah masuk Universitas Korea jurusan hukum. Bahkan kakeknya sendiri sebenarnya tidak yakin Mo Hyuk mampu. Target itu lebih mirip alat ukur untuk menilai apakah cucu ini layak dipelihara atau tidak. Kakeknya menjanjikan Mo Hyuk tidak akan kelaparan di bawah atapnya. Tapi kalau gagal, hubungan dengan keluarga Kim tamat. Mo Hyuk dulu menggertakkan gigi, belajar mati-matian, dan akhirnya diterima. Sejak titik itu, hidupnya berubah jadi mesin yang diperas seperti budak darah yang dipakai keluarga sesuka hati. Sekarang, Mo Hyuk memilih jalan lain. Dia tetap belajar, tapi bukan buat jadi alat. Dia belajar untuk tujuan yang dia tentukan sendiri. Saat pelajaran berlangsung, beberapa siswa malah berkeliaran di koridor. Tak lama seorang guru datang membawa tongkat pemukul, memarahi mereka tanpa ampun. Guru itu masuk ke kelas, melempar buku catatannya kasar ke meja, lalu menyuruh semua memperhatikan dan menunduk. Para murid menunduk serentak. Setelah itu, guru itu memanggil Mo Hyuk ke depan. Guru itu menghakimi, menanyakan sudah berapa hari Mo Hyuk bolos, lalu memperlakukan sekolah seperti taman bermain yang boleh didatangi sesuka hati. Mo Hyuk sempat meminta maaf dan menjelaskan alasan bolosnya karena harus menjaga neneknya. Namun tepat di momen itu, tamparan mendarat di wajahnya. Guru itu tidak percaya alasan itu sedikit pun. Di mata guru itu, Mo Hyuk cuma bajingan pembuat onar dan tipe seperti itu tidak mungkin merawat nenek. Dia mengira Mo Hyuk cuma mabuk di luar sana. Mo Hyuk mengenali guru itu. Dari kelas 1, guru ini memang suka menyiksa murid seolah binatang dan selalu merendahkan. Mo Hyuk sempat menghitung umur guru itu, masih awal 30-an, tapi sikapnya sudah busuk seperti orang tua yang bangga menindas. Ada alasan lain yang membuat Mo Hyuk paham kenapa dia selalu jadi sasaran. Guru itu pernah berani minta uang sogokan saat datang ke rumah neneknya. Mo Hyuk memutus itu menghentikan neneknya memberi uang receh yang dikumpulkan susah
payah. Sejak hari itu, guru itu makin rajin mencari celah untuk menginjaknya. Guru itu terus mempermalukan Mohyuk, bahkan memaksanya rebahan di lantai. Dia mengaku sudah tahu Mohyuk selalu cari masalah. Dia juga menganggap anak seperti Mohyuk nanti bakal jadi gangster begitu lulus. Tiba-tiba wakil kepala sekolah masuk. Wajah guru itu langsung berubah, panik seperti ketahuan basah. Wakil kepala sekolah menanyakan apakah di kelas itu ada siswa bernama Kim Mohyuk. Guru itu kaku, baru sadar perbuatannya sedang dipantau. Di luar sekolah, sebuah mobil hitam pekat terparkir dan Ha-hyun berdiri menunggu dengan setelan rapi. Ha-hyun meminta Mohyuk masuk mobil. Dari jendela, murid-murid lain berkerumun heran melihat mobil impor yang mencolok. Begitu Mohyuk duduk di dalam, dia mendapati Presiden Ta'an sudah menunggu langsung. Presiden Ta'an memastikan identitasnya, menanyakan apakah Mohyuk benar anak dari Kim Mi-jin. Mohyuk menahan napas, merasa akhirnya mereka bertemu lagi. Terakhir kali dia melihat pria itu terjadi sebelum kematiannya, 20 tahun lalu dalam hidup yang sudah tenggelam. Mohyuk mengonfirmasi ayahnya Kim Tae-soo dan ibunya Kim Mi-jin. Presiden Ta'an duduk dengan aura tinggi, seolah seluruh udara di mobil adalah miliknya. Mohyuk segera menekan hal yang paling penting, memastikan apakah Presiden Ta'an mampir ke makam ibunya di perjalanan tadi. Presiden Ta'an mengiyakan dengan nada serius. Mohyuk mengingat rumor lama bahwa pria ini tidak pernah sekalipun menengok putrinya. Karena itu, Mohyuk merasa kunjungan itu seharusnya dilakukan sebelum mereka bicara. Dia juga menegaskan kondisi neneknya tidak baik, jadi dia tidak bisa meninggalkan neneknya dan dia tidak tertarik minta maaf soal itu. Presiden Ta'an memperhatikan postur Mohyuk. Tatapan Mohyuk tidak gentar sama sekali. Pria tua itu bahkan ragu apakah bocah ini benar-benar bocah karena tidak ada rasa gentar yang wajar. Presiden Ta'an menanyakan apakah Mohyuk sungguh mengenalnya. Mohyuk tentu tahu. Presiden Ta'an adalah legenda dalam dunia pinjaman. Dulu datang ke selatan sebagai buruh harian, lalu merangkak naik sampai hampir semua orang penting pernah berutang padanya. Chaebol, politisi siapapun pernah lewat pintunya. Di era 90-an pun, kekuasaannya menutup negeri dengan uang triliunan. Namun Mohyuk memilih jawaban dangkal. Dia mengaku hanya tahu sedikit, sekadar tahu pria itu mengendalikan bisnis pinjaman. Presiden Ta'an meremehkan usahanya sendiri, menyebutnya cuma bisnis kecil di Seoul, lalu menantang Mohyuk untuk mengerti artinya. Mohyuk tahu itu bukan bisnis kecil, tapi dia tidak memotong. Presiden Ta'an akhirnya menanyakan langsung apa yang diinginkan Mohyuk. Di dalam kepala Mohyuk, jawabannya cuma satu, menghancurkan keluarga Kim dan merampas hartanya. Buat Mohyuk, balas dendam paling manis pada para paman adalah uang. Kelak setelah Presiden Ta'an dan Direktur tahunan mati, para paman itu akan menyantap warisan besar dan Mohyuk berniat mengambil semuanya untuk dirinya. Namun untuk sampai ke sana, Mohyuk butuh modal yang diam-diam, dana yang tidak boleh tercium keluarga Kim. Presiden Ta'an menanyakan lagi alasan Mohyuk memanggilnya. Mohyuk menjawab singkat, dia perlu meminjam uang. Mendengar itu, Presiden Ta'an merasa ujung-ujungnya uang juga. Dia menilai itu menyedihkan, lalu bertanya Mohyuk butuh berapa. Mohyuk membeberkan kebutuhan operasi jantung neneknya 10 juta won. Dia juga menambahkan 1 juta won setiap bulan sampai lulus untuk biaya sekolah dan hidup. Presiden Ta'an mengatakan angka itu gampang sekali untuknya, sampai terasa seperti uang jajan. Dia mempertanyakan kewarasan Mohyuk yang membuat keributan cuma demi receh seperti itu. Mohyuk menahan, lalu menegaskan dia tidak meminta gratis. Dia hanya meminjam sementara. Presiden Ta'an justru terhibur. Bocah ini jelas tidak mampu membayar bunga, tapi masih menolak menerima belas kasihan. Presiden Ta'an menjelaskan, bagi lintah darat, meminjamkan uang bukan soal susah, tapi tidak pernah ada pinjaman tanpa alasan yang setara. Presiden Ta'an menekan Mohyuk dengan tatapan dingin, menuntut jaminan. Mohyuk harus bisa mengembalikan. Apa agunannya, apa kredibilitasnya? Mohyuk menjawab tanpa ragu, agunannya adalah otaknya. Presiden Ta'an terkejut sesaat. Mohyuk melanjutkan kalau pinjaman itu diberikan, dia akan masuk Universitas Korea. Itu akan jadi jaminan untuk melunasi utang. Presiden Ta'an terdiam seperti baru ditampar balik. Di hidup lama, tuntutan itu datang dari Presiden Ta'an sendiri. Tapi sekarang justru Mohyuk yang menawarkannya. Presiden Ta'an punya hasrat besar pada pencapaian akademik, karena dulu dia miskin dan tidak sempat sekolah. Semakin bisnisnya membesar, obsesinya makin menggila. Bahkan putrinya, Kim Mi-jin, pernah diterima di universitas bergengsi di Seoul, tapi akhirnya putus. Maka bayangan cucunya masuk Universitas Korea bisa jadi obat untuk luka rendah diri yang disembunyikan puluhan tahun. Namun, Presiden Ta'an juga ingat satu hal, nilai Mohyuk dulu buruk. Dia curiga Mohyuk sedang menggertak. Presiden Ta'an menanyakan seberapa yakin Mohyuk dan apa yang terjadi kalau gagal. Mohyuk mengingat, dulu dia pernah berhasil tapi tidak ada jaminan bisa mengulang. Meski begitu, Mohyuk tahu dia harus menarik perhatian sebanyak mungkin. Mohyuk memasang taruhan gila.
Kalau gagal, dia akan menyerahkan kepalanya dan tubuhnya, menanyakan apakah itu cukup. Presiden Taan menganggap itu cukup. Mohyuk lalu menambahkan satu permintaan lagi. Kalau dia lulus, dia ingin hadiah ucapan selamat. Presiden Taan terkejut, merasa bocah ini masih berani minta lebih. Mohyuk menahan detailnya, bilang hadiah itu baru akan disebut setelah dia benar-benar masuk. Namun dari caranya mengarah, hadiah itu jelas bukan hadiah kecil. Presiden Taan akhirnya tertawa keras, seperti menemukan hiburan yang sudah lama hilang. Dia mengaku tidak sabar melihat seberapa besar hadiah yang dimaksud. Tapi Presiden Taan juga menegaskan, kalau Mohyuk gagal, hidup Mohyuk sepenuhnya miliknya dan Mohyuk harus melakukan apapun yang diperintah. Presiden Taan menggambarkan tugas-tugas yang bahkan iblis pun enggan menyentuhnya. Mohyuk tidak mundur. Dia mengunci kesepakatan itu seperti paku terakhir. Setelah percakapan panjang, mobil melaju cepat meninggalkan sekolah. Mohyuk menahan sinis, merasa pria tua berambut abu itu cuma mencoba menakuti anak kecil. Namun Mohyuk justru menyukai bayangan tugas yang bahkan iblis takut. Kalau memang harus jadi iblis, Mohyuk siap menjadi iblis yang mengoyak keluarga Kim sampai remuk, bahkan di tengah lalu lintas sekalipun. Di dalam mobil, Presiden Taan berkomentar pada sopirnya, Mohyuk itu bocah yang menyenangkan. Sopirnya mengaku terkejut karena Mohyuk sangat berbeda dari laporan. Presiden Taan menanggapi dengan santai. Dia sudah bertemu semua jenis manusia dalam bisnisnya. Ada yang tidak membayar lalu masih minta lagi. Ada yang membawa gangster buat mengancam. Ada juga yang menjual anak sendiri demi uang. Setelah terlalu banyak transaksi dengan terlalu banyak orang, Presiden Taan mengaku kadang tidak bisa lagi membedakan manusia, macam apa yang sedang duduk di depannya. Secara teori, bahasa tubuh, mata, dan nada bicara seharusnya mengungkap banyak, tapi untuk Mohyuk, Presiden Taan tidak bisa membaca apapun. Rasanya justru Presiden Taan yang sedang diadili. Sopirnya menilai Presiden Taan terlihat menyukai bocah itu. Tiba-tiba Presiden Taan memerintah mereka menuju rumah sakit Daehang. Di rumah sakit, Mohyuk meminta pihak sana merawat neneknya sebaik mungkin. Dokter menenangkan operasi ini tidak sulit dan bisa ditangani. Saat Mohyuk keluar dari area operasi, Park Dong-soo muncul lagi. Park Dong-soo memastikan Mohyuk tetap masuk sekolah tiap hari dan makan 3 kali sehari. Pria besar itu juga mengajak merokok di teras. Mohyuk refleks merasa bersalah karena ajakan merokok seperti itu seharusnya tidak ditujukan ke anak SMA. Park Dong-soo menertawakan pola hidup Mohyuk yang terlalu cepat serius. Merasa anak muda seperti Mohyuk harus menikmati hidup, bukan membebani diri dengan belajar. Namun Park Dong-soo tidak menahan, dia justru memberikan sepotong permen karet. Kalau Mohyuk mengantuk saat belajar, dia diminta mengunyahnya. Setelah itu Park Dong-soo pamit, memberi isyarat mereka akan bertemu lagi. Mohyuk menatap punggung pria itu dan berpikir, di masa depan Park Dong-soo akan jadi kriminal terkenal, pemimpin geng dengan ratusan anggota. Mohyuk tidak menyangka orang itu punya sisi yang terasa asyik dan mudah didekati. Namun Mohyuk juga ingat, saat perang antar geng meledak nanti, Park Dong-soo akan berakhir dengan cara yang mengerikan. Di sela pikirannya yang masih sibuk, Kim Mohyuk menangkap sesuatu yang janggal di pintu rumah sakit. Beberapa pria asing baru datang, gerak-geriknya kaku, dan tangan mereka jelas menyembunyikan senjata. Mohyuk ingat garis besar masa depan, Park Dong-soo seharusnya tidak mati hari itu. Kalau begitu, orang itu bisa jadi pion pertama yang layak ditarik ke sisinya. Di meja resepsionis, para pria mencolok itu bertanya soal bangsal Park Dong-soo. Petugas perempuan terlihat ketakutan dan sempat menanyakan hubungan mereka dengan pasien. Jawaban mereka kasar, mereka mengaku cuma mau menjenguk. Mohyuk langsung muncul di depan mereka, wajahnya tenang, lalu mengaku sebagai adik Park Dong-soo. Dia menawarkan diri mengantar ke kamar, membuat para pria itu kebingungan sesaat. Mohyuk muak melihat cacing-cacing ini bikin keributan, apalagi di rumah sakit yang sama dengan tempat neneknya sedang operasi. Dia sengaja menggiring mereka menjauh, melangkah cepat menuju area luar agar masalah selesai tanpa mengotori lorong. Para pria itu baru sadar arah yang dibawa Mohyuk bukan menuju bangsal. Mereka mulai curiga dan menuntut penjelasan, menanyakan sebenarnya mau dibawa kemana. Mohyuk menekan mereka dengan pertanyaan tajam, apakah tujuan mereka memang mau menghabisi Park Dong-soo. Salah satu dari mereka langsung mengeluarkan pisau, menodong, lalu menuntut identitas Mohyuk. Mohyuk sudah meregangkan bahu, menyiapkan tubuhnya. Namun sebelum dia bergerak, Park Dong-soo muncul dari belakang mereka dan menyorot pisau itu seolah hina, merasa tidak ada malu menunjuk senjata ke anak sekolah. Salah satu preman spontan menyerbu Park Dong-soo dengan pukulan. Yang mengejutkan, Park Dong-soo menahan pukulan itu pakai kepalanya sendiri. Tangan si preman langsung kesakitan dan Park Dong-soo memanfaatkan celah itu. Dia menjegal lalu menghantam wajahnya dengan pukulan padat sampai tubuhnya memantul dan terguling di lantai. Anggota lain langsung siaga. Park Dong-soo menanggalkan bajunya seolah mau benar-benar lepas kendali. Preman lain menyerang dengan pisau, tapi Park Dong-soo menangkis dan membalas dengan beberapa hantaman cepat yang membuat si penyerang limbung.
Sebelum orang itu sempat jatuh sendiri, Park Dong-soo melempar tubuhnya ke arah preman lain, menciptakan tabrakan yang brutal. Dengan presisi yang gila, Park Dong-soo bahkan melepas sandal dan melemparkannya tepat ke wajah salah satu dari mereka. Di saat bersamaan, kakinya menyapu, menendang dua orang itu agar terpental menjauh. Sisa satu preman melirik kaca jendela di sampingnya berniat menjadikan pecahan kaca sebagai senjata. Rencananya tidak sempat berjalan. Park Dong-soo memukul jendela itu duluan, tinjunya menerobos kaca, lalu menghantam si preman bersamaan dengan pecahan yang berhamburan. Tubuh si preman terlempar, jatuh seperti boneka rusak. Setelah itu, Park Dong-soo dan Mo-hyuk saling menatap beberapa detik, sunyi tanpa perlu tanda apapun. Pada akhirnya mereka sudah kembali berada dekat area rumah sakit. Park Dong-soo terlihat puas, merasa enak bisa melampiaskan setelah sekian lama, sekaligus mengingat bahwa dia memang pernah bentrok dengan orang-orang itu soal wilayah. Dia juga sudah tahu mereka mengincarnya sejak dia dirawat. Mo-hyuk paham satu hal, dia sengaja membiarkan mereka masuk, menunggu momen yang tepat. Park Dong-soo menilai Mo-hyuk punya nyali karena tidak gentar saat pisau diarahkan. Mo-hyuk tidak mengagungkan diri, dia mengakui sikapnya tadi karena dia tahu Park Dong-soo pasti muncul. Mo-hyuk juga menyebut bahwa sejak awal dia melihat anak buah Park Dong-soo mengawasi rumah sakit, bahkan tanpa campur tangan Mo-hyuk, akhir pertarungan tetap sama. Park Dong-soo bakal menggilas mereka habis. Namun Park Dong-soo tetap merasa punya utang lalu menawarkan balasan, sanggup melakukan apapun selama itu soal uang atau perempuan. Mo-hyuk menahan ekspresi, tapi di dalam kepalanya, Park Dong-soo sudah diposisikan sebagai alat pertama. Mo-hyuk ingin menandai orang ini sebagai miliknya. Karena itu, Mo-hyuk menyampaikan satu permintaan yang terdengar aneh. Park Dong-soo harus membawa anak buah terdekatnya lalu menghilang selama 3 bulan. Park Dong-soo langsung kesal. Dia merasa Mo-hyuk boleh minta apapun, tapi permintaan ini seperti omong kosong. Park Dong-soo menuntut alasan kenapa harus bersembunyi. Mo-hyuk menjawab lugas. Presiden akan mengumumkan perang terhadap kejahatan dan semua organisasi kriminal akan disikat. Park Dong-soo membeku, syok seolah baru ditikam dari dalam. Mo-hyuk menjabarkan gambaran yang dia pegang. Oktober 1990, Presiden akan mengeluarkan dekret khusus dengan dalih meredam kritik publik terhadap berbagai kebusukan. Tahun sebelumnya memang sudah ada penindakan 5 kejahatan besar, tapi perang terhadap kejahatan ini berbeda. Operasi besar-besaran memburu organisasi besar kecil dan memutus jaringan yang terhubung ke mereka. Mo-hyuk menekankan satu hal, lokasi sembunyi harus dirahasiakan bahkan dari organisasi lain. Dia juga memperingatkan Park Dong-soo agar ekstra hati-hati terhadap bosnya, Lisa. Setelah itu Mo-hyuk menutup semuanya, menyebut permintaan itu satu-satunya hal yang dia mau. Mo-hyuk sadar keputusan ada di tangan Park Dong-soo. Kalau Park Dong-soo selamat, dia bisa sangat berguna suatu hari. Sebulan kemudian, semua yang Mo-hyuk bilang jadi kenyataan. Berita menyiarkan bahwa konstitusi memberi wewenang penuh pada presiden untuk membersihkan semuanya. Koran menulis jaksa dan polisi ikut digerakkan, dan organisasi-organisasi di Busan satu persatu ditangkap. Park Dong-soo hanya mendengar kabar itu dari rekan-rekannya, tapi dia sudah tahu sejak jauh hari. Dia menyuruh anak buahnya tidak macam-macam dan tidak keluar supaya tidak mencari mati. Saat membaca koran, salah satu anak buahnya terpaku karena semuanya terjadi persis seperti yang Mo-hyuk ucapkan. Orang itu teringat betapa dulu mereka sempat menertawakan peringatan itu, menganggapnya omong kosong. Di sela obrolan yang tidak penting, ada yang melontarkan candaan soal berharap reunifikasi. Mo-hyuk dengan wajah ringan pernah menegaskan bahwa harapan itu bakal terjadi di Jerman. Tapi jelas bukan oleh mereka. Kini kembali ke masa sekarang, salah satu gangster yang ketakutan terus memikirkan sosok misterius bernama Kim Mo-hyuk. Sementara itu, di rumah Mo-hyuk menenangkan neneknya. Dia menjelaskan semuanya sudah diurus pria tua itu dan neneknya tidak perlu memikirkan apapun. Mo-hyuk juga mengarang cerita yang terdengar rapi seolah dia mewarisi apartemen dan uang dari kakeknya yang selama 17 tahun menghilang. Mo-hyuk meminta neneknya berhenti bekerja. Neneknya sulit menerima semua itu dengan tenang. Mo-hyuk menekan lembut tapi tegas. Neneknya sudah bekerja mati-matian membesarkannya sendirian dan neneknya pantas mendapat jauh lebih dari sekadar cukup. Mo-hyuk memastikan neneknya akan hidup nyaman, cukup memikirkan kesehatan saja. Tiba-tiba pintu terbuka. Lee Mi-yang-soo dan Park Han-sen datang bersama, membawa Iga, lalu memberi selamat karena nenek Mo-hyuk sudah boleh pulang. Suasana langsung berubah ramai. Mereka bersemangat ingin memanggang daging dan menikmati sisa hari itu dengan perut kenyang dan tawa yang tidak
dibuat-buat. Beberapa waktu setelah itu mereka kembali di sekolah. Mereka sempat mengomentari cuaca yang enak, tapi mood mereka langsung rusak karena hari itu ada ujian. Dua teman Mohyuk berdebat soal siapa yang lebih bagus belajar. Satu bangga masuk peringkat 500 besar, yang lain kesal karena sudah terpental dari 520. Myangsu menanyakan soal ujian pada Mohyuk. Mohyuk mengaku cuma meningkat sedikit dan masih harus kerja lebih keras. Di dalam hati, Mohyuk sadar kembali belajar setelah lama mati memang susah, tapi dia tetap bisa menyusul dengan hasil rapi. Begitu mereka hampir masuk kelas, ada siswa lain menyebarkan kabar yang bikin semua orang melongo. Mohyuk berada di peringkat pertama ujian. Teman-temannya kaget setengah mati. Siswa itu bilang dia dengar langsung dari ruang guru pagi tadi. Tidak lama, seorang murid memberitahu Mohyuk bahwa dia dipanggil ke ruang guru. Teman sekelas mengira Mohyuk mau menerima penghargaan, jadi seharusnya senang. Mohyuk justru melangkah tanpa ekspresi. Di dalam ruang guru, si guru keparat itu menanyakan apakah Mohyuk tahu kenapa dipanggil. Mohyuk diam, tidak memberi jawaban. Tamparan langsung mendarat, membuat suasana di luar ikut bergetar. Beberapa murid mengintip dari jendela, cemas melihat apa yang terjadi. Guru itu mengulang pertanyaan yang sama. Mohyuk tetap menjawab tidak tahu, dengan tenang yang menyakitkan. Tamparan kedua menyusul. Guru itu menuduh Mohyuk curang, menanyakan dia melakukan apa saat ujian, apakah mencontek atau ada permainan. Dia mengungkit bahwa semester lalu Mohyuk termasuk murid terburuk, tapi sekarang tiba-tiba jadi peringkat 1. Tuduhannya makin tajam. Mohyuk paham akar sikap menjijikkan itu. Guru itu sudah tahu pria di mobil hitam waktu itu adalah kakek Mohyuk. Karena itu, guru tersebut merasa pantas menjilat, menganggap wajar kalau kakek Mohyuk datang mengucapkan selamat. Karena sejak SD kakeknya dianggap wali Mohyuk. Kelakuan itu membuat Mohyuk mual. Di benaknya, guru itu jauh lebih sampah dari yang dia ingat. Mohyuk hanya memberi info singkat. Kakeknya tinggal di Seoul, dan kalau guru itu ingin bertemu, dia harus ke sana sendiri. Guru itu masih ngotot, membayangkan pria tua itu mungkin akan datang lagi. Dia mencoba memaksa Mohyuk agar berbicara baik-baik dengan kakeknya. Mohyuk menutup obrolan, karena dia masih punya ujian dan ingin pergi. Sikap Mohyuk membuat guru itu gelisah dan marah, sampai dia memanggil Mohyuk kembali. Guru itu menekan lagi, yakin Mohyuk curang, lalu bertanya apakah dia melakukannya sendiri atau dibantu orang lain. Mohyuk menegaskan dia tidak curang. Guru itu mengungkit bahwa Mohyuk pernah diskors, lalu menuduh Mohyuk bikin masalah lagi. Dia bahkan menyeret nama nenek Mohyuk, menuduh kebiasaan itu diwarisi dari neneknya. Di titik itu Mohyuk merasa garisnya diinjak. Guru itu bertanya kenapa Mohyuk menatap seperti itu, lalu melontarkan ancaman menjijikkan seolah mau mencungkil mata Mohyuk. Amarah Mohyuk meledak. Dia menuntut guru itu minta maaf karena apapun yang terjadi neneknya tidak ada urusan. Guru itu membalas dengan tamparan lagi, menuduh Mohyuk gila. Lalu guru itu mulai merobek lembar jawaban Mohyuk satu persatu sambil menyatakan tidak perlu diperiksa karena akan diberi 0 atas tuduhan curang. Guru itu mengumumkan Mohyuk diskors tanpa batas waktu, menggerutu ingin mengeluarkan Mohyuk tapi katanya tidak bisa. Mohyuk tidak menelan itu. Dia menantang guru itu dengan taruhan. Mohyuk akan mengerjakan ulang seluruh soal ujian di depan mata guru itu, sama seperti saat ujian. Jika nilainya tidak sama, Mohyuk siap dikeluarkan tanpa masalah. Tapi kalau nilainya sama, guru itu harus mundur dari sekolah. Ucapan itu membuat semua orang terpaku. Guru itu hampir kembali mengangkat tongkat, mau menghajar. Mohyuk menahan dengan satu tekanan, menanyakan apakah guru itu tidak percaya diri. Mohyuk menuntut kertas soal dibawa. Waktu berjalan dan suasana tetap tegang. Orang-orang masih menunggu hasilnya seperti menunggu vonis. Mohyuk sudah menyelesaikan sebagian besar soal, tangan dan pikirannya bergerak seperti mesin. Ketika guru itu mulai memeriksa, terlihat jelas nilainya sama, semua sempurna, semua penuh. Salah satu guru lain menyebut Mohyuk tinggal menyelesaikan ujian bahasa Inggris. Kalau nilainya tetap sempurna, berarti dia menyapu bersih semua mata pelajaran. Tekanan menumpuk di atas kepala si guru bajingan. Mohyuk memberi tanda bahwa dia sedang mengerjakan soal terakhir. Kalau jawabannya benar, guru itu harus pergi selamanya dari sekolah. Mohyuk juga menegaskan kalau guru itu mengingkari janji, maka guru itu tidak pantas diperlakukan seperti guru. Semua murid yang mengintip makin tegang. Di tengah ketegangan itu, Mohyuk memberi satu jalan keluar. Kalau guru itu minta maaf saat itu juga, Mohyuk akan berhenti mengerjakan sisanya. Guru itu jelas tidak suka nada Mohyuk. Namun sebelum situasi pecah, kepala sekolah datang dan menyuruh mereka berhenti karena sudah cukup. Kepala sekolah menegaskan Mohyuk sudah membuktikan dirinya
tidak curang. Kepala sekolah memerintahkan guru itu meminta maaf, lalu menutup dengan kalimat bahwa Mohyuk seharusnya dipuji agar nilainya terus meningkat. Di depan banyak mata, si guru akhirnya meminta maaf tapi tetap tidak sanggup menatap Mohyuk. Mohyuk menurunkan penanya dengan suara keras di meja, lalu menyatakan dia akan kembali ke kelas saat itu juga. Saat Mohyuk berjalan pergi, murid-murid yang menonton meledak dalam sorak. Mereka menunggu papan nilai dan peringkat seperti menunggu pesta. Kemudian diumumkan resmi, Kim Mohyuk berada di peringkat pertama ujian. Teman-temannya ikut heboh, mengomentari betapa pucat dan takutnya guru itu setelah semua kejadian. Namun rasa tidak percaya tetap ada. Mereka bertanya apakah Mohyuk benar akan masuk Universitas Korea. Mohyuk menatap mereka serius. Dia menyuruh Lee Myung-soo mulai belajar sungguh-sungguh dan Mohyuk akan membantu. Mohyuk juga menyuruh Park Han-sen kembali berlatih judo. Mohyuk mengingat potensi mereka. Myung-soo dulu punya nilai bagus tapi akhirnya memilih sekolah kejuruan demi mengejar passion. Hansen dulu petarung judo yang menjanjikan, tapi sengaja memilih sekolah tanpa tim olahraga hanya agar tidak terpisah dari teman-temannya. Teman-temannya tidak langsung semangat. Satu merasa lebih realistis kerja pabrik saat muda. Yang lain berpikir mengambil alih bisnis ayahnya. Mohyuk mendekat dan menyampaikan satu hal yang terdengar seperti rencana besar. Dalam waktu dekat mereka akan butuh mengerjakan sesuatu yang penting di Seoul. Mohyuk mengakui akan sangat sulit kalau dia bergerak sendirian dan dia sungguh berharap bantuan mereka. Akhirnya mereka terdorong ikut bertekad. Mereka akan bekerja keras dan pergi ke Seoul bersama. Mohyuk menyimpulkan satu hal di dalam kepalanya. Balas dendam tidak otomatis berhasil hanya karena tahu masa depan. Dia butuh rekan yang tidak akan mengkhianati. Dan orang-orang yang paling bisa dia percaya saat ini adalah teman-temannya sendiri. Waktu berlalu dan Mohyuk terus fokus belajar. Dia kembali meraih peringkat pertama di peringkat akhir. Nilai Myung-soo tidak langsung bagus, tapi perlahan naik. Hansen juga mulai serius berlatih judo lagi. Semua kepingan terasa mulai pas satu persatu. Lalu datang hari dingin bersalju. Mohyuk berdiri di depan benteng yang terasa mustahil ditembus, pusat kekuasaan keluarga Kim. Hanam-dong dan Pyeongchang-dong disebut sebagai kawasan terkaya di negara itu, dan wilayah itu menjadi basis keluarga Kim. Nilai tanahnya disebut paling gila untuk mobilisasi uang. Mohyuk juga mengingat bagaimana negeri ini diguncang kudeta demi kudeta. Republik ketiga merebut kuasa lewat kudeta militer. Republik keempat juga lahir dari perebutan kuasa berikutnya. Masih dalam bayang rezim yang sama, namun benteng si lintah darat tua tetap berdiri, melindungi kekayaannya dari semua perubahan itu. Di saat yang sama, Mohyuk sedang makan malam bersama kakeknya di dalam kediaman pria tua itu. Mohyuk sadar situasi ini tidak pernah terjadi di hidup lamanya. Dulu dia baru bertemu lagi setelah diterima di Universitas Korea. Artinya, penilaian kakeknya terhadap Mohyuk sudah berubah lebih cepat. Di ruangan dingin dan muram itu, kesunyian dua pria berbicara lebih keras dari apapun. Kakeknya menyebut dia mendengar Mohyuk meraih peringkat 1 2 kali. Namun kakeknya juga meremehkan, tingkat sekolah Mohyuk tidak terlalu istimewa, jadi peringkat itu belum berarti banyak. Meski begitu, kakeknya mengakui Mohyuk tampaknya bukan sekadar menggertak seperti sebelumnya. Pria tua itu terlihat puas sekaligus terkejut pada kecerdasan cucunya. Dia mengatakan selama Mohyuk menepati janji-janji yang sudah dikunci, dia akan memberikan hadiah. Kakeknya menanyakan apa yang diinginkan Mohyuk. Mohyuk tetap menutup rapat, menegaskan permintaan hadiah baru akan diucapkan setelah dia benar-benar masuk Universitas Korea. Bagi pria tua itu, yang penting cucunya masuk dulu, setelah itu apapun hadiah yang diminta tidak lagi terlalu penting. Meski semuanya terlihat sudah beres, Kim Mohyuk tetap merasa ada yang belum selesai. Di selamakan malam yang kaku itu, dia menangkap sesuatu yang aneh. Kakeknya seperti sedang mencoba bersikap lembut, seperti sengaja memberi ruang. Dari situ Mohyuk membaca kesempatan, dan dia memutuskan untuk meminta sesuatu yang kelihatan sederhana, tapi sebenarnya jauh lebih tajam. Mohyuk sempat berpikir kalau dia cuma minta uang jajan, itu terlalu biasa. Jadi dia memilih jalan yang lebih berkelas, meminta sebagian saham perusahaan milik kakeknya. Permintaan itu langsung membuat si lintah darat tua menatapnya lama, seperti memastikan Mohyuk sadar apa yang barusan keluar dari mulutnya. Kakeknya menanyakan apakah Mohyuk benar-benar paham pasar saham. Mohyuk mengaku tidak terlalu paham dan justru karena itu dia butuh bantuan. Kakeknya lalu menanyakan perusahaan mana yang ingin dibeli sahamnya
seolah sedang menguji apakah Mohyuk cuma asal ngomong atau memang punya alasan. Di dalam kepala Mohyuk ini langkah yang terasa manis untuk kakeknya. Saham terdengar seperti permintaan cucu yang pintar, bukan peminta-minta uang. Kakeknya akhirnya tersenyum tipis, lalu menoleh pada Ha-hyun dan menanyakan berapa kepemilikan mereka di Dian Corporation. Jawabannya keluar, 4%. Di saat semua orang masih mencerna, kakeknya malah memerintahkan sesuatu yang membuat ruangan ikut terdiam. Seluruh 4% itu harus dipindahkan atas nama Mohyuk. Semua pajak harus dibayar dengan benar, karena itu hadiah Mohyuk terpaku. Saham Dian bukan sekadar uang. Saat itu Dian adalah konglomerat terbesar, peringkat 1 di antara raksasa-raksasa perusahaan. Mohyuk tahu kelak setelah pendirinya meninggal, perusahaan itu akan pecah karena konflik ahli waris dan sahamnya berubah jadi perang kepentingan, bukan cuma angka di kertas. Yang lebih gila, saham Dian itu bahkan sulit didapat meski punya uang karena aksesnya sendiri dikunci oleh jaringan. Mohyuk tidak menyangka hadiah sebesar itu akan jatuh ke tangannya. Dia tadi cuma berharap dapat uang saku yang layak. Namun tetap, rasa terima kasih itu muncul, dingin tapi nyata. Karena dia paham betapa beratnya mengambil bagian dari Dian, bahkan untuk orang kaya sekalipun. Di momen yang tidak diduga, kehadiran lain menghantam kediaman itu. Anak-anak lelaki kakeknya datang, aura mereka berat, dan orang-orang di rumah langsung menegang. Di antara mereka ada Kim Suman dan Kim Suhan. Salah satu dari mereka menanyakan apakah Mohyuk benar anak Kim Mi-jin. Di titik itu, Mohyuk akhirnya berhadapan langsung dengan wajah-wajah yang selama ini dia cari. Para bajingan yang di hidup lamanya memerintahkan kematiannya. Kakeknya menyuruh Mohyuk menyapa para pamannya. Mohyuk menahan emosi. Dia tahu mereka mencurigakan, tapi dia juga sadar keadaan belum cukup jelas untuk menyalak. Jadi Mohyuk memilih tetap rendah profil, memperkenalkan diri dengan sopan, rapi, dan ramah. Para pamannya menanggapi dengan kalimat yang terdengar seperti perhatian, menyebut Mohyuk tumbuh susah tanpa ibu, dibesarkan hanya oleh nenek. Kim Suman mendekat dan menepuk suasana, mengatakan kalau Mohyuk butuh apapun, Mohyuk tinggal bilang, karena bagaimanapun mereka masih keluarga. Di sela obrolan, salah satu dari mereka membahas urusan bisnis Besan, menanyakan apakah pihak keluarga Samsung sedang baik-baik saja, karena katanya Samsung Group sedang goyah. Pihak perempuan menjawab santai bahwa semuanya aman, itu cuma gosip media. Dia menambahkan mertuanya tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Kakek Mohyuk mengiyakan, memuji bahwa pria itu memang tipe yang tidak mengenal kata menyerah, tidak pernah mengeluarkan air mata atau darah, dalam artian tidak pernah menunjukkan kelemahan. Lalu kakeknya menyuruh putrinya memastikan pihak Besan paham mereka bisa selalu mengandalkan dirinya, karena lewat pernikahan mereka juga keluarga dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Setelah itu kakeknya menanyakan anak laki-laki lain soal seseorang bernama Tuan Kim, dan dia diberi jawaban bahwa orang itu bekerja bagus, ikut masuk ke urusan politik tanpa bikin masalah. Kakeknya mengingatkan kalau ada masalah, datanglah padanya sebelum rugi membesar. Karena dia tidak mau terseret perkara lewat transaksi ilegal yang ceroboh. Di ujung percakapan, kakeknya menanyakan hal lain yang lebih sensitif. Apakah ada di antara anak-anaknya yang mengirim uang ke Presiden Lee Ha-koo? Kakeknya menganggap uang tidak boleh dipakai begitu. Kalau seseorang butuh, orang itu harus datang sendiri, menunduk memohon. Baru bisa dipertimbangkan. Kalau tidak, jangan pernah memberi. Kalimat itu membuat beberapa orang langsung tegang. Salah satu paman terlihat gugup, menanyakan apakah kakeknya tidak paham siapa Presiden Lee Ha-koo, seakan takut kakeknya akan mematahkan janji tertentu. Paman lain ikut panik, mengingatkan kalau kakeknya benar-benar melakukan itu, pihak Chi dan Pong tidak akan diam. Obrolan berubah jadi tekanan. Atmosfer semakin pekat dan kakek Mohyuk akhirnya marah, membuat udara ruangan makin gelap. Bahkan saat di luar tampak seperti malam ikut menebal. Di tengah semua itu, Mohyuk sudah berada di kamar lama ibunya. Dia mengacak rak dan lemari dan semuanya terasa persis seperti yang dia ingat dari hidup sebelumnya. Saat Mohyuk menarik satu buku dan membukanya, halaman dalamnya memperlihatkan sebuah foto. Foto itu memuat wajah kakeknya dan ibunya yang sudah meninggal. Mohyuk menelan napas. Di hidup lamanya, itu satu-satunya foto ibunya yang pernah berhasil dia temukan. Tidak ada yang lain. Seolah pria tua itu memang ingin dunia melupakan Kim Mi-jin, menghapusnya pelan-pelan sampai tidak tersisa. Tiba-tiba pintu kamar terbuka saat Mohyuk masih mengubek barang. Seorang pria muda masuk dan menatap Mohyuk menanyakan apakah Mohyuk ini anak Kim Mi-jin.
Mohyuk langsung curiga karena di hidup lamanya orang inilah yang paling mungkin menganggap Mohyuk sebagai batu di jalur warisan. Namanya Kim Ji-won. Ji-won menyinggung Mohyuk datang dari Busan dan bertanya seperti apa rasanya datang sejauh itu ke Seoul, seolah hidup di sini akan sulit untuk beradaptasi. Mohyuk menanggapi dengan datar, balik menanyakan siapa Ji-won sebenarnya. Ji-won tersinggung merasa cara Mohyuk terlalu langsung. Ji-won mengungkit soal usia, menuntut sopan santun, lalu menyindir apakah orang Busan tidak paham etika. Mohyuk menilai Ji-won tetap kekanak-kanakan, sama persis seperti yang dia ingat. Rasanya seperti sial bertemu orang yang sejak dulu hidupnya cuma menang karena garis keluarga. Mohyuk mengembalikan buku ke rak dengan tenang, lalu melangkah mendekat, kali ini dengan hawa yang jelas tidak ramah. Mohyuk menyampaikan bahwa usia tidak otomatis pantas dihormati, apalagi kalau orang baru pertama ketemu sudah bicara seenaknya tapi minta dihormati. Ji-won terkejut. Dari caranya menegang, jelas ini pertama kalinya ada orang menantangnya langsung. Mohyuk tahu alasan Ji-won jarang disentuh. Ayah Ji-won adalah anak sulung sang lintah darat dan ibu Ji-won adalah putri sulung Presiden Samsung Group. Hampir tidak ada orang yang berani bersikap kurang ajar padanya. Ji-won menahan marah lalu menanyakan kenapa Mohyuk bisa setinggi itu mulutnya. Ji-won menegaskan tempat ini bukan buat orang seperti Mohyuk. Setelah itu, Ji-won mendadak menawarkan uang agar Mohyuk pergi dimulai dari 100 juta won, seolah itu akan membuat Mohyuk hidup mewah. Mohyuk mengingat dulu Ji-won juga pernah melontarkan kalimat serupa. Bedanya, dulu Mohyuk hanya bisa diam, dipaksa jadi bodoh. Sekarang Mohyuk membalas dengan sindiran tajam, menilai Ji-won terlalu dermawan karena cuma melempar remah. Ji-won kebingungan sampai Mohyuk menjelaskan bahwa 100 juta won itu paling banter hanya cukup untuk makan sashimi di restoran kelas menengah yang biasa-biasa saja. Ji-won malah meludahkannya dalam bentuk kata-kata lain, menyinggung kenapa Mohyuk tidak punya orang tua, dan dari tampang Mohyuk saja sudah kelihatan kondisi nenek yang membesarkannya pasti memprihatinkan. Amarah Mohyuk langsung naik. Tangannya menghantam pintu keras ke arah Ji-won, membuat suara kayu bergetar. Mohyuk mempertanyakan apakah Ji-won ingin dipukuli oleh anak kampung yang tidak sempat belajar sopan santun karena yatim piatu. Ji-won mundur setengah takut lalu mengancam Mohyuk tidak akan bisa pergi dengan selamat setelah kurang ajar pada cucu tertua keluarga Kim. Ji-won bilang dia akan melapor pada kakek. Mohyuk memotong ancaman itu. Mohyuk menyebut satu nama, Jin, cucu keluarga Samsung, yang dikenal suka narkoba dan terlibat penyelundupan, sesuatu yang bisa meledak jadi berita kapan saja. Ji-won terpaku, tidak paham dari mana Mohyuk tahu. Mohyuk menambah tekanan, menyebut soal anak-anak lain di keluarga yang pernah bikin pesta hotel, sampai seorang gadis masuk rumah sakit. Ji-won makin bingung, karena itu seharusnya rahasia. Namun Mohyuk justru menutup dengan satu kalimat yang membuat Ji-won terasa makin kecil. Ji-won itu pada akhirnya masih bocah, dan Mohyuk tidak ragu turun dan menceritakan semuanya langsung ke kakek. Mohyuk tahu rangkaian masalah yang dibuat Ji-won di hidup lamanya. Dan apa yang terjadi sampai sekarang belum ada apa-apanya dibanding kekacauan yang akan datang. Mohyuk menegaskan satu prinsip. Kalau Ji-won ingin diperlakukan sebagai kakak, Ji-won harus bertingkah seperti kakak. Kalimat itu membuat Ji-won seperti kehilangan napas, nyaris roboh karena tidak siap dibalas dengan tenang seperti itu. Mohyuk mengakhiri pertemuan, menyuruh Ji-won pergi karena Mohyuk ingin istirahat dan sudah lelah. Ji-won masih tegang, memperingatkan Mohyuk agar tidak menceritakan ini pada siapapun. Kalau Mohyuk membuka mulut, salah satu dari mereka akan mati di tempat itu. Ji-won menuntut Mohyuk paham maksudnya. Mohyuk menanyakan dengan dingin, itu permintaan atau ancaman? Ji-won menelan lalu mengubahnya jadi permintaan. Mohyuk mengangguk singkat, mengatakan dia mengerti dan menyuruh Ji-won keluar secepatnya dari kamarnya. Ji-won pergi tergesa dan membanting pintu. Mohyuk tinggal sendiri menatap ruangan itu lalu memikirkan ulang. Apakah Ji-won benar orang yang membunuhnya di hidup lama? Mohyuk sulit percaya kalau dia dulu jatuh oleh orang sekecil itu. Malam lewat dan keesokan harinya, Mohyuk berkeliling rumah.
Dia bertemu kakeknya dan kakeknya menanyakan apakah Mo-hyuk akan pergi. Mo-hyuk mengiyakan, menunduk sopan, lalu berpamitan. Mo-hyuk menambahkan dia akan sering datang berkunjung. Kakeknya membalas perpisahan itu tanpa banyak kata dan Mo-hyuk akhirnya meninggalkan rumah itu. Begitu sampai di jalan, Ha-hyun menyerahkan sesuatu. Sebuah perangkat berisi 100 juta won disebut sebagai hadiah tambahan dari Presiden Taan karena kakeknya merasa saham saja belum cukup. Ha-hyun juga memberitahu kata sandi perangkat itu adalah tanggal lahir ibunya, Kim Mi-jin. Mo-hyuk menahan perasaan aneh, membayangkan pria tua yang perfeksionis dan selalu mengatur segalanya itu masih sama. Hanya saja sekarang Mo-hyuk yang berdiri di sisi penerima. Mo-hyuk meminta Ha-hyun menyampaikan terima kasih, tapi Ha-hyun menyarankan Mo-hyuk menelepon sendiri karena kakeknya pasti menunggu. Waktu berjalan cepat, Mo-hyuk sudah masuk tahun kedua sekolah, pindah ke kelas baru. Lee Mi-yang-su tetap belajar rajin, sementara Park Han-sen menekuni lagi klub judonya. Mereka bertiga mati-matian menjaga janji untuk bisa naik ke Seoul bersama. Di kelas, Mo-hyuk merasa ada sesuatu yang akan datang. Tak lama guru masuk dan memperkenalkan murid pindahan dari Seoul. Anak itu memperkenalkan diri, namanya Hong Jin-pyo, berasal dari Seoul. Begitu mendengar namanya, Mo-hyuk langsung mengenali tipe orang ini, predator yang tampak santai. Hong Jin-pyo makan bareng anak-anak lain di kantin sambil merokok, lalu menanyakan siapa kepala sekolah mereka. Anak-anak itu kebingungan karena mereka tidak punya bos resmi. Namun kalau ada yang paling mendekati gelar itu, jawabannya adalah Mo-hyuk. Hong Jin-pyo jadi tertarik. Anak-anak lain menjelaskan bahwa Mo-hyuk memang paling kuat di tahun kedua. Mereka juga bercerita kebiasaan tahun lalu, awal semester, yang terkuat biasanya memanggil mereka yang dianggap punya potensi. Saat sekelompok senior mendatangi meja Mo-hyuk, mereka mendapati Mo-hyuk tidak menanggapi apapun karena tertidur lelap. Salah satu senior nekat mengetuk kepala Mo-hyuk. Mo-hyuk langsung duduk, masih setengah mengantuk, tapi kepalanya sudah memahami situasi secepat kilat. Mo-hyuk menatap senior itu dengan ancaman yang membuat ruangan terasa dingin, lalu melemparnya ke lantai dengan tenaga penuh. Dalam sekejap, Mo-hyuk sudah membereskan para pengganggu lain tanpa memberi mereka napas. Setelah itu Mo-hyuk kembali duduk, memutuskan tidur lagi dan memberi peringatan agar tidak ada yang membangunkannya. Sejak insiden itu, tidak ada senior yang berani menyentuhnya lagi. Cerita itu beredar dan orang-orang menyimpulkan Mo-hyuk mati lalu berubah karena sekarang dia lebih fokus ke belajar. Hong Jin-pyo tidak suka mendengar hal itu. Dia merasa aneh, orang terkuat justru memilih belajar. Hong Jin-pyo menyebut Mo-hyuk arogan dan ingin bermain dengannya. Anak-anak lain memperingatkan agar Hong Jin-pyo tidak cari ribut tanpa alasan karena level Mo-hyuk beda jauh. Hong Jin-pyo tidak mundur. Dia bilang jago berkelahi tidak berarti selalu menang. Lalu Hong Jin-pyo menyingkap alasan lain yang membuat dirinya santai. Teman-teman di sekolah bukan ngikut karena dia kuat, tapi karena ayahnya kepala jaksa. Hong Jin-pyo kemudian menanyakan pekerjaan ayah Mo-hyuk. Anak-anak menjawab Mo-hyuk tidak punya orang tua dan tinggal dengan neneknya. Mereka juga tidak tahu persis pekerjaan nenek Mo-hyuk. Hong Jin-pyo terlihat semakin besar kepala begitu mendengar Mo-hyuk yatim piatu. Di waktu lain di sekolah, Mo-hyuk berbicara dengan Lee Mi-yang-su, menyebut Park Han-sen sudah kembali ke klub olahraga setelah lama istirahat. Park Han-sen sedang serius mengejar target masuk kampus olahraga, sampai menjalani diet ketat. Lee Mi-yang-su kemudian menyinggung murid pindahan baru itu, Hong Jin-pyo, yang terkenal menyebalkan dan suka ngomong pakai logat daerah. Mo-hyuk mengingatnya dengan jelas. Anak jaksa kepala yang memakai pengaruh ayahnya untuk mengacak sekolah sesuka hati. Teman sekelas mereka bilang para senior sedang pergi dan Hong Jin-pyo mulai membentuk lingkaran sendiri, membuat bahkan anak kelas 1 bertingkah seperti gangster. Sekolah seperti dijadikan taman main. Di tengah obrolan itu, mereka melihat Hong Jin-pyo lewat. Hong Jin-pyo menangkap keberadaan Mo-hyuk dan Mo-hyuk juga sudah siaga, seolah tahu arah angin akan berubah. Dengan serius Mo-hyuk menyuruh Lee Mi-yang-su tidak pernah terlibat dengan orang-orang itu. Lee Mi-yang-su menganggap Mo-hyuk terlalu khawatir karena dia tidak punya alasan untuk mendekati mereka. Mo-hyuk tetap menekan, Lee Mi-yang-su harus menjauh. Lee Mi-yang-su menanyakan kenapa Mo-hyuk peduli sampai segitunya, seolah Mo-hyuk takut ada yang memegang kelemahannya. Sementara itu, para pembuat masalah itu terus berjalan menjauh. Kim Mo-hyuk sempat kebawa ingatan lama, seperti ada bayangan yang nyeret pikirannya balik ke masa lalu. Di sampingnya, temannya bercerita dengan nada panas, menyebut ada hal buruk yang menimpa Lee Mi-yang-su.
Temannya menjelaskan saat Lee Myung-soo terlibat perkelahian, kakinya cedera parah sampai tidak bisa jalan lagi. Amarah temannya meledak dan semua itu dituduhkan ke murid pindahan Hong Jin-pyo karena anak itu pakai pengaruh ayahnya dan tidak pernah benar-benar dipertanyakan. Mo-hyuk muak mendengar itu, tapi dia menahan diri. Dia hanya bilang, semua itu tidak ada urusannya dengan dia dan dia cuma mau fokus belajar. Ada penyesalan yang nyangkut di dada karena dulu dia memilih menghindar sampai akhirnya dia juga mengabaikan Lee Myung-soo, teman terdekatnya sendiri. Namun sekarang Mo-hyuk memutuskan tidak akan menyerah pada hal-hal yang berharga lagi, siapapun lawannya. Di kelasku saat Lee Myung-soo sedang belajar, Hong Jin-pyo datang bersama para pengikutnya. Jin-pyo menanyakan apakah Myung-soo dekat dengan siswa bernama Mo-hyuk karena dia dengar Mo-hyuk jago berantem. Myung-soo buru-buru menyangkal menenangkan suasana, menyebut Mo-hyuk cuma fokus belajar. Jin-pyo terlihat heran lalu menanyakan apakah Mo-hyuk punya masalah kalau Jin-pyo mengambil alih sekolah. Myung-soo kembali menegaskan bahkan sambil menunjuk bahwa Jin-pyo mau ngapain saja terserah karena Mo-hyuk tidak ada urusan. Namun Jin-pyo tetap bilang Mo-hyuk membuatnya kesal. Myung-soo yang sudah emosi menanyakan apa yang sebenarnya dilakukan Mo-hyuk sampai Jin-pyo segitunya dan kenapa Jin-pyo ngotot mengganggu orang yang cuma ingin belajar. Jin-pyo akhirnya membuka isi kepalanya, dia benci kalau ada orang menganggap seseorang lebih hebat dari dirinya. Jin-pyo menjadikan para pengikut di sampingnya sebagai contoh, merasa mereka lebih takut pada Mo-hyuk daripada pada dirinya. Myung-soo memperingatkan agar Jin-pyo tidak memancing Mo-hyuk. Salah satu pengikut Jin-pyo tersulut, merendahkan Myung-soo sebagai pecundang, menyuruhnya jaga mulut karena tanpa Mo-hyuk dia bukan siapa-siapa dan bakal ketakutan sampai ngompol. Sebelum pengikut itu bergerak lebih jauh, Jin-pyo menghentikannya. Jin-pyo menegaskan inti masalahnya, selama ini kalau dia ingin sesuatu, dia selalu dapat. Kalau dia ingin merusak sesuatu, dia tinggal merusak. Myung-soo tidak paham maksudnya, dan saat itu juga salah satu pengikut menghantam kepala Myung-soo ke meja dengan tenaga penuh. Pengikut itu berkata, ini semua karena Myung-soo dekat dengan Mo-hyuk, jadi Myung-soo jangan baper. Setelah itu mereka disuruh melepas Myung-soo seperti sengaja memberitahu kalau ini baru salam pembuka. Mo-hyuk yang sedang belajar tidak langsung tahu, namun seorang teman sekelas berlari menghampirinya, panik dan ngos-ngosan, mengabarkan ada masalah besar. Lee Myung-soo ditangkap Jin-pyo dan Jin-pyo menyuruh Mo-hyuk datang ke ruang ban. Mo-hyuk tidak berpikir panjang, dia langsung lari, nalurinya bergerak lebih cepat dari otaknya. Di dalam hati Mo-hyuk sadar, sekeras apapun dia mencoba menghindar, kejadian seperti ini tetap akan datang lagi. Di tengah perjalanan, Mo-hyuk bertemu Park Han-sen. Park Han-sen menanyakan maksud kabar Lee Myung-soo ditangkap orang bernama Hong Jin-pyo. Mo-hyuk berusaha menenangkan, bilang dia akan mengurus semuanya. Park Han-sen tidak bisa menerima, cuma diam saat Lee Myung-soo diseret bajingan begitu saja. Mo-hyuk menimbang risiko. Setelah latihan setahun, Lee Myung-soo sudah jadi talenta menjanjikan di Busan. Kalau dia terlibat kasus kekerasan di sekolah, dia bisa kehilangan mimpi dan masa depannya. Mo-hyuk menekan Park Han-sen untuk tenang, mengingatkan Park Han-sen adalah atlet dan masalah di sekolah bisa menghancurkan peluang masuk kampus. Park Han-sen tetap membantah. Dia tidak peduli kampus saat itu, karena kalau sesuatu terjadi pada Lee Myung-soo, dia pasti akan menghajar Jin-pyo. Mo-hyuk akhirnya menaikkan suara meminta Park Han-sen berhenti. Mo-hyuk mengingatkan mereka masih punya hal besar di masa depan dan Mo-hyuk butuh bantuan Park Han-sen untuk itu. Mo-hyuk meminta Park Han-sen membiarkan dia yang menangani semuanya. Mo-hyuk lalu menyiapkan diri. Dia meraih gagang sapu menjadikannya senjata. Dia menyuruh Park Han-sen fokus satu hal, jangan biarkan siapapun mendekat, siapapun itu, bahkan guru sekalipun. Park Han-sen terkejut menanyakan apakah Mo-hyuk benar akan menghadapi semua sendirian. Mo-hyuk menegaskan Park Han-sen mungkin lupa siapa dirinya sebenarnya. Saat Mo-hyuk sampai di ruang band, dia melihat beberapa murid sudah berkumpul, siap berkelahi. Hong Jin-pyo ada di sana, berdiri mengelilingi Lee Myung-soo yang dijepit situasi. Begitu Mo-hyuk muncul, Jin-pyo berkata seolah ini pembuktian. Mereka tidak bercanda, kalau Lee Myung-soo diganggu, Mo-hyuk pasti akan muncul. Jin-pyo menambahkan, kalau Mo-hyuk tidak datang, dia akan mematahkan pergelangan kaki Lee Myung-soo. Lee Myung-soo tidak percaya Mo-hyuk datang, menanyakan apa yang Mo-hyuk lakukan di sana. Mo-hyuk menahan amarah, lalu menekan Jin-pyo kalau Jin-pyo mau bicara, datang langsung ke Mo-hyuk, jangan tarik teman-temannya. Jin-pyo malah tertawa berusaha mengingat alasan kenapa dia selalu melakukan hal seperti ini, lalu menyimpulkan satu hal sederhana, karena dia merasa itu menyenangkan. Mo-hyuk makin kesal. Dia menuntut Lee Myung-soo dilepas sekarang juga, dan sebagai gantinya, Mo-hyuk menawarkan dirinya untuk dimainkan supaya semuanya lebih seru. Jin-pyo merasa jijik, mengejek seolah Mo-hyuk sedang jadi pemeran film tentang loyalitas anak-anak Busan. Jin-pyo memanggil pengikutnya maju, namun pengikutnya terlihat ragu, bahkan takut. Jin-pyo kehilangan kesabaran, suaranya naik,
naik menanyakan apakah mereka tahu siapa ayahnya. Jin Pyo mengancam kalau ayahnya menggerakkan satu jari saja, mereka bisa menghabiskan hidup di penjara, lengkap dengan semua konsekuensinya. Setelah itu, Jin Pyo memerintahkan semua orang menyerang Mo Hyuk. Orang pertama yang menerjang jadi korban pertama. Mo Hyuk menghantam tenggorokan orang itu dengan satu pukulan yang membuat napasnya pecah dan tubuhnya goyah. Dua anak lain maju, Mo Hyuk menahan serangan mereka, lalu menendang salah satu sampai terpental. Namun ada serangan yang mengenai punggung Mo Hyuk dari belakang. Mo Hyuk langsung membalas. Gagang sapu menghantam wajah pelaku sampai kepala mereka terpental dan suara benturan terdengar kering. Murid-murid lain mulai gentar. Jin Pyo makin tidak sabar menyuruh mereka menyeret Mo Hyuk ke hadapannya. Keributan membesar. Darah mulai berceceran. Suasana ruang band berubah jadi kandang. Pada akhirnya semua orang yang tadi berani maju jatuh satu persatu. Mo Hyuk berdiri di tengah, napasnya berat tapi matanya tetap dingin. Jin Pyo terjebak dalam syok yang dalam. Lalu Jin Pyo melakukan hal yang paling pengecut. Dia mencabut pisau dan menodongkannya ke leher Lee Myang-soo, menyuruh Mo Hyuk mundur atau dia akan menusuk. Mo Hyuk tidak terpancing. Dia melangkah cepat dan menghantam wajah Jin Pyo dengan pukulan lurus. Jin Pyo terlempar, tubuhnya jatuh, dan pisau kehilangan arah. Meski sudah di lantai, Jin Pyo tetap menggenggam egonya, mengancam Mo Hyuk tidak akan selamat karena ayahnya kepala jaksa. Jin Pyo menekankan ayahnya bisa membuat siapapun membusuk seumur hidup di penjara. Mo Hyuk tidak peduli. Dia menilai jaksa tidak ada guna kalau tinjunya sudah lebih dekat dari hukum. Mo Hyuk lalu menghujani Jin Pyo dengan serangkaian pukulan, menyebut alasannya jelas karena Jin Pyo menculik Lee Myang-soo dan karena Jin Pyo mengganggu waktu belajar yang bagi Mo Hyuk jauh lebih berharga dari omong kosong. Di puncaknya, Mo Hyuk menuntaskan semuanya dengan mematahkan pergelangan kaki Jin Pyo. Mo Hyuk menyatakan itu balasan untuk ancaman mematahkan kaki Lee Myang-soo. Jin Pyo sempat memohon agar tidak dilakukan, tapi Mo Hyuk sudah tidak menahan dirinya lagi. Kaki itu tetap dipatahkan. Setelah kejadian itu, Mo Hyuk mendapati dirinya dikurung di kantor polisi. Tidak lama, paman Lee Myang-soo datang mencarinya. Dia mengatakan Lee Myang-soo yang memberi kabar bahwa Mo Hyuk ditangkap setelah menyelamatkan Lee Myang-soo. Paman itu juga memastikan Lee Myang-soo tidak terluka. Namun masalahnya lebih besar dari sekadar berkelahi. Mo Hyuk memukul orang yang salah. Hong Jin Pyo adalah anak kepala jaksa. Bahkan paman itu yang seorang polisi pun mengaku tidak punya banyak kuasa di kasus seperti ini. Mo Hyuk meminta satu bantuan. Paman itu bersedia, sebuah panggilan telepon singkat. Malam makin turun. Tidak lama kemudian, seorang pria masuk kantor polisi dengan amarah yang tidak ditahan-tahan. Begitu Mo Hyuk ditemukan, Mo Hyuk berhadapan langsung dengan ayah Hong Jin Pyo, kepala jaksa itu. Pria itu menuntut jawaban apakah Mo Hyuk yang mematahkan kaki anaknya. Mo Hyuk mengakui dengan tenang itu terjadi saat perkelahian. Mo Hyuk sendirian, sementara di seberang ada lebih dari 10 orang. Mo Hyuk mempertanyakan kenapa hanya dia yang ditangkap.